Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan mengenai citra berwarna dengan program Octave. Di dalam video ini meliputi pembahasan secara teori tentang citra berwarna itu sendiri ya. Yang kedua, di dalam prosesnya itu menjelaskan bagaimana objek ya yang dilihat oleh sudut pandang manusia yang nanti akan memunculkan warna-warna ya dari objek tersebut. Dan yang berikutnya ini pembahasan juga akan ditambahkan instruksi program Octave dari teori-teori yang ada di video tersebut dengan temanya citra berwarna. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan jangan lupa selalu memberikan dukungan untuk subscribe-nya, like, komen agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Pengolahan citra berwarna. Citra berwarna digunakan karena ya dalam analisa citra otomatis warna merupakan deskriptor yang sangat berguna untuk menyederhanakan proses identifikasi dan ekstraksi objek pada citra ya. Berikutnya, mata manusia dapat membedakan ribuan warna dan intensitas. Nah, penekanannya di sini adalah bahwa warna akan muncul apabila objek tersebut terlihat ya. Jadi warna akan muncul karena adanya sebuah objek ya. Maka objek itulah yang nanti akan menampilkan warna ya. Nah, warna-warna yang tampil dari objek itu ya berdasarkan intensitas daripada cahaya tersebut ya. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. Nah, manusia sebenarnya melihat warna adalah karena cahaya yang dipantulkan oleh objek ya. Dalam hal ini spektrum cahaya kromatis berkisar antara 400 sampai 700 nanometer ya, ini menurut Zhou dan kawan tahun 2010. Nah, warna berdasarkan persepsi mata manusia itu ada 3 jenis ya. Hui yaitu warna sesuai panjang gelombang. Yang berikutnya adalah saturation atau kemurnian. Yang ketiga adalah brightness atau kecerahan. Ini 3 hal yang mendasar ya persepsi mata manusia. Nah, Hui ini merujuk kepada warna yang dikenal manusia ya, seperti merah dan hijau sesuai dengan panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang antara 430 dan 480 nanometer ya biru ya. Panjang gelombang berkisar antara 570 sampai dengan 600 meter kuning ya. Nah, saturation menyatakan tingkat kemurnian warna atau seberapa banyak cahaya putih yang tercampur dengan hue ya. Setiap warna murni bersaturasi 100% ya. Bersaturasi 100% dan tidak mengandung cahaya putih sama sekali. Nah, atau kadang disebut dengan lightness atau kecerahan. Ini menyatakan intensitas pantulan objek yang ditemata ya. Intensitas dapat dinyatakan sebagai perubahan warna putih menuju abu-abu dan terakhir mencapai ke warna hitam atau yang dikenal istilahnya aras keabuan. Nah, ruang warna atau sistem atau model warna adalah suatu spesifikasi sistem koordinat dan suatu sub ruang dalam sistem tersebut dengan setiap warna dinyatakan dengan satu titik di dalamnya. Nah, tujuan dibentuknya ruang adalah untuk memfasilitasi seperti warna dalam bentuk suatu standar. Ruang warna yang paling dikenal pada perangkat komputer adalah RGB ya. RGB ini adalah red, green, blue ya, warna dasar ya dari perangkat komputer ya orang. Nah, ruang warna lain ada HSI, CMY, LUP dan YIG ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelum kita nanti contohnya dengan perintah instruksi dengan program Octave
Nah, ruang warna RGB ini biasanya ditetapkan pada menggunakan 3 komponen dasar ya, red, merah, dan blue ya. Nah, sistem RGB ini familiar ya bagi manusia, tapi sulit digunakan dalam mengidentifikasi objek. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari fokus daripada penglihatan suatu objek ya, semakin dia ke arah merah ya, dia semakin ya merahnya nyata, dia semakin naik ke atas ya, warnanya akan berubah menjadi warna lain. Nah, itu begitu juga warna biru ya, semakin intensitasnya memanjang ini ya, warnanya akan berubah ya ke warna yang warna hijau ya. Berikutnya juga warna ya, dia akan memudar, dia akan warna kuning ya. Nah, ini juga dari merah tadi ya ke magenta ya, biru. Nah, ini adalah tergantung dari ya sudut pandang sistem ya RGB familiar bagi manusia. Oke, saya rasa itu saya lanjutkan dengan contoh sebuah objek ya dengan ruang warna RGB-nya. Baik ya, saya tampilkan ya untuk yang RGB ya, tampilan objek ya berdasarkan RGB, yaitu red, merah, green itu hijau, dan B-nya blue itu biru ya. Sebenarnya sudah pernah ya saya tampilkan di video saya sebelumnya di pengolahan citra, tapi ada baiknya saya tampilkan lagi aja ya di sini. Ini ada PKG load image ya, kita membaca image citranya L sama dengan imret, zebra JPG, insol L-nya. Kita membuat image citra RGB-nya, R-nya sama dengan L titik ya, titik 1 ya, RG-nya L titik 2 ya, B-nya L sama titik 2, titik 2, 3 ya. Nah, berikutnya RGB channelnya ini ada red-nya ya, catch ya, 3 titik 3,R ya, koma berikutnya adalah G ya, G kali 0, B kali 0 nya. Nah, untuk greennya cat ya, 3,R kali 0, R kali 0 nya G, berikutnya B kali 0. Nah, untuk blue nya ya, di sini kita bisa catnya 3,R kali 0 nya, rednya G ya, kali 0 B blue. Jadi yang dasarnya di sini kalau red ya 3, rednya ini yang nilainya misalnya 255 ya, yang kalau yang ini dia 00 semua nih. Green ya, catnya berarti greennya yang istilahnya yang nilainya ya greennya itu yang nilainya 255, R kali 0 nya yang 0, sedangkan blue nya juga 0. Blue nya juga sama cat ya, untuk 3, B nya R nya 0, R kali 0 berarti nya red nya 0 ya, ke berikutnya green nya 0, hanya blue nya atau birunya yang 255 ya. Nah, itu raw dan false ya, untuk baris dan kolomnya ini set ya berdasarkan R ya. Nah, itu. Nah, oke, kita menampilkan histogram juga ya, image citra RGB ini ya, saya tampilkan di sini. Di sini ada ya baris 2 kolom 2 1 ya, nomor 1 yaitu citra LC-nya, ada histogramnya. Berikutnya juga saya tampilkan untuk dia tuh insol range-nya yang tadi R-nya itu ya, dan histogramnya juga. Berikutnya juga insol untuk green-nya ya, citra green-nya, dan untuk histogramnya juga, insolnya untuk blue-nya dan histogramnya. Nah, saya rasa itu saya tampilkan saja ya hasilnya. Ya, baik ya, ini saya rasa udah tampil ya hasilnya ini. Ini ada yang citra aslinya gambar zebra,
Kalau kita lihat histogram nilainya ini ya, karena objek aslinya ya, grafik histogramnya juga bisa kita lihat nilai-nilainya ini. Nah kalau kita red, karena dia tadi rednya ini mendominasi ya daripada R nya ini, kita bisa lihat tinggi dari nilai rednya itu yang seperti green dan blue nya itu dia adalah 0. Untuk citra green sendiri ya, dia itu kita lihat ini mendominasi nilai hijau ya, dimana nilai dominasi histogram grafiknya itu hijau itu lebih tinggi dibandingkan red maupun ini ya blue ya. Kalau kita lihat nilai untuk citra blue nya sendiri, dia itu lebih mendominasi ya. Sudah di sini kita bisa lihat nilai citra blue nya ini lebih tinggi ya dibandingkan untuk red maupun green ya. Itu saya rasa ya untuk yang RGB nya ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya, dari teori tentang warna citra ya. Baik ya, untuk berikutnya adalah model warna CMY ya. CMY ini kepanjangan dari cyan, magenta, dan yellow. Nah ini dia mempunyai hubungan dengan RGB ya, ternormalisasi, yaitu 0, 1 ya, sebagai berikut. Nah ini kalau kita lihat untuk menghasilkan sebuah CMY ini sama dengan ya, sini 111 ya, dikurang RGB nya itu sendiri ya. Jadi untuk mendapatkan nilai daripada CMY, rumusnya ya sama dengan di sini baris 111 yaitu urutannya RGB. Nah kita bisa lihat di sini ya, dari warna merah ya, berikutnya warna hijau maupun warna biru ya, kita bisa mendapatkan nilai cyannya ya, warna biru kemudaan ya, berikutnya magenta ya, warna agak pink gitu ya, yang berikutnya juga kuning, yaitu kita bisa lihat di sini. Nah di sini kita bisa lihat ya, untuk saya sendiri ini perpaduannya ini antara biru dengan hijau ya, sedangkan untuk kuningnya sendiri adalah merah dengan hijau itu ya, akan tercampur dia menjadi kuning ya. Yang berikutnya untuk merah dengan biru ini akan masukkan warna kita namakan ini magenta. Oke. Nah warna hitam ya terjadi saat nilai C ya sama dengan M ya sama dengan Y ya. Nilai C sama dengan M sama dengan Y, ini kita bisa lihat ya dari sini ya, perpaduannya warna hitam, yaitu di sini ada cyannya ini ya, berikutnya ya kita bisa ada yellow-nya ini, kuningnya ini ya, dan ada merah ya. Nah ini kita munculkan ya hitam ya. Nah pada printer ditambahkan warna hitam atau black ataukah menjadi CMYK ya. Tinta hitam lebih mudah diperoleh dan lebih murah ya. Nah ini pada printer ya. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. Nah konversi CMY ya menjadi CMYK yang menurut Grant tahun 1997 ya, K ini dimana C sama dengan C kurang K, dimana M nya sama dengan M kurang K, Y nya sama dengan Y kurang K. Nah ini untuk CMY dengan pendapat daripada Grant tahun 97. Dietrich berikutnya pada tahun 2003 ya, K sama dengan min, yaitu CMY itu didapatkan dengan rumusnya C sama dengan C dikurang K ya, dibagi ya, ini ya harga tuh nilainya L kurang K ya, satu ini ya, 1 kurang K, berikutnya M nya sama dengan M dikurang K ya, berikutnya 1 kurang K. Nah Y nya sama dengan Y kurang K dan 1 kurang K. Nah ini menurut Dietrich tahun 2003 ya. Menurut Pratt tahun 2001 ya, KB sama dengan min ya, 1 kurang R, 1 kurang G, 1 kurang B. C nya sama dengan 1 kurang L ya dikurang
UK3 ya, M sama dengan 1 kurang G ya dikurang UKB, Y nya sama dengan 1 kurang B kurang UKB. Nah K nya sama dengan BKB. Nah dalam ya lebih kecil sama dengan 1 dan 0 lebih kecil sama dengan B lebih kecil, B lebih kecil sama dengan 1,0. Nah lebih kecil dari 1, ya di sini 1 0 ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kita coba bagaimana proses untuk konversinya ya, untuk dari CMY ke CMYK nya itu sendiri. Nah ruang warna YIK yang juga dikenal dengan nama ruang warna NTSC dirumuskan oleh NTSC ketika mengembangkan ya di sini. Nah pada model ini Y disebut lum yang menyatakan lum, I dan Q-nya disebut chroma ya. Nah ini kita pernah dengar ya, luminance-nya itu berapa gitu ya. Nah RGB ke YIK ya, di sini adalah YIK pada formasinya ya, dari baris matriknya itu mulai dari 0,299 ya, baris 1 kolom 1 ya, baris 2 nya 0, baris 1 kolom 2 nya 0,587, 0,114 ya, 0,596, formasinya seperti ini ya. Nah ini ya berikutnya dengan perkalian dari RGB itu sendiri ya, maka menghasilkan nilai ya, ke RGB ya, YIK ke RGB yang kita dapat RGB, maka di sini ya ikannya formasi dari baris matriknya dari 1000 ya 1,000 sampai dengan kita lihat di sini 0,95,621. Nah ini formasinya 703. Nah untuk di dalam perintah oktav ya, kita biasanya menggunakan perintah oktavnya adalah 2 NTSC ya. Berikutnya juga oktav untuk YIK ke RGB, pada program oktavnya kita menggunakan NTSC 2 RGB ya. Saya rasa jelas ya untuk bagaimana mengkonversi sebuah pewarnaan ya, dari RGB ke YIK, YIK ke RGB. Baik ya, untuk model warna CMY ya, dimana warna hitam terjadi saat nilai CMY ya, pada perintah ditambahkan warna hitam black K yang menjadi CMYK dari GRB ya. Maka untuk programnya ini Anda bisa nanti ini ya, lihat di sini ya, Anda ke situs GitHub ya, situs github.com ya. Nanti ini ada listing programnya, Anda bisa coba jalankan ya. Ada fungsi CMYK ya, RGB ke CMYK RGB ya. Berikutnya normalisasi RGB ya ke ya, kita bisa lihat ke dari 0 sampai 1 ya, R nya ganda, G nya ganda dan B nya ganda ya. Nah ini Anda bisa jalankan nanti instruksinya, linknya ini ya. Kalau saya ketikkan, saya salin di sini, saya pindahkan di sini ya. Nah, saya taruh misalnya di sini nih ya. Mangga ya. Nah ini dia nih. Ya. Nah itu Anda ketik aja ya di sininya. Ini Anda tinggal ketik aja https GitHub assessment team ya, materi kuliah blog main pengolahan citra digital program oktav RGB ke CMYK ya. Ya saya rasa itu yang untuk listing programnya ya, untuk program dari konversi dari GRB ke CMYK ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang berikutnya ya, kita bahas konversi dari yang di sini ya, yang tadi sudah saya bahas, yaitu ruang ini ya,
dari ruang warna YIK yang dikenal dengan nama ruang NTSC, dirumuskan oleh NTSC, kita menggunakan sistem provisi berwarna di Amerika Serikat. Nah, ini saya jelaskan dengan instruksi program langsungnya dari Octave ya. Baik ya, saya lanjutkan ya untuk kita melakukan konversi warna ya dari RGB ke NTSC ya. Di sebelumnya sudah saya bahas ya penjelasan mengenai NTSC sendiri ya. Nah, saya buka saja ini ya perintahnya, kita baca IMG Imret ya, objeknya zebra ya, mengubah RGB ke NTSC ya, simple saja ya, kita IMG ya NTC, ini variabelnya saya siapkan, yaitu menyimpan dari perintah RGB to NTSC yang kita memanggil variabel IMG. Nah, menampilkan citra asli ya NTSC dan RGB ya. Nah, ini ya citra asli NTSC, citra berwarna, pada citra berwarna. Nah, figurnya subplot ya, baris 1 ya, 1 kolom 1 nomor 1 imshow ya, kita citra aslinya, yang subplot yang berikutnya baris 1 kolom 3 ya, nomor 2 ya, imshow ya, berikutnya IMG NTSC ya, kita panggil di sini ya, titlenya citra NTSC. Kita langsung jalankan saja. Nah, ini sudah kelihatan ya dari objek ini ya, dari citra asli ke NTSC ini warna, kalau kita lihat dari NTSC sendiri ya warnanya dominan kepada merah ya, merah ya. Oke, salah satu pembahasan tentang pembuktian ya konversi dari citra asli objek asli ke NTSC sudah saya tampilkan dalam bentuk instruksi program Octave. Baiknya, saya lanjutkan ya untuk instruksi program Octave-nya, terutama untuk konversi dari RGB ya ke ini ya, ke apa, ke CY ya, dan yang kedua adalah RGB ke HSP ya. Kita buka dulu ya tadi filenya ya, zebra TPG ya. Nah, untuk transfer dari RGB ke CY maka kita menggunakan fungsi daripada RGB 2XYZ ya, yang kita simpan dalam variabel IMG. Nah, di sini yang kita panggil tadi ya, baru disimpannya di sini IMG CY. Yang berikutnya untuk mengubah RGB menjadi HSP ya, berarti kita sini ya IMG HSP ini menyimpan dari fungsi RGB 2 HSP ya, dari file zebra ya. Nah, berikutnya kita menampilkan ya CY dan HSP ya pada citra berwarna ya. Kita bisa lihat di sini ada, kita tampilkan subplot ya, ini sudah tahu ya, saya rasa perintah ini sudah familiar ya. Di sini kita tampilkan citra aslinya, citra CY nya dan citra HSP nya ya. Kita langsung saja ya untuk menampilkan, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah tampil ya, sudah tampil dari gambar ini, kita bisa lihat perbedaannya ya, citra asli, citra CY yang warnanya ini agak lebih teduh ya, sedangkan citra HSP ini kita bisa lihat ya, dia ini apa, warnanya objeknya ini ya lebih berwarna, tapi ya objeknya tidak begitu jelas ya. Nah, ini perbedaannya antara CY dan HSP. Saya rasa itu untuk yang ini ya, untuk yang konversi ya dari citra asli ke CY dan HSP. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Baik ya, untuk ruang warna ICB CR ya, biasanya digunakan pada video digital. Nah, komponen Y nya menyatakan intensitas ya,
sedangkan C, B, dan CR-nya menyatakan informasi warna. Nah, contoh penggunaan kompresi ya, JPEG dan MPEG. Saya gunakan JPEG ya. Di sini RGB ke YCBCR rumusnya ya, Y-nya itu sama dengan 0,29900R ya ditambah 0,58700G ditambah 0,11400B, sama juga CB ya minus 0,16 sekian ya, bukan minus ya, min 0,1 sekian, min dikurang, nah ini dikurang ini min dikurang, ini dikurang 0,33126G ditambah 0,500B. C1 nya itu plus ya 0,55R ya, ini 0,41869G ya, 0,08. Nah ini perintahnya itu kita pakai RGB 2 YCBCR ya. Ini kalau lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini. Nah ini perintahnya ya. Ini PKG large image ya, sama ya. Ini objeknya saya siapkan. Ini mengubah RGB ke YCBCR. Nah ini ya, kita RGB 2 YCBCR ini ya kita simpan ke dalam variabel IMG YCBCR ya, dari kita panggil objeknya IMG ya, kita tampilkan ya figur subplotnya ini, yaitu untuk yang citra aslinya dan yang citra YCBCR nya ini. Nah, kalau lihat di sini ini sudah tampil. Nah ini objek aslinya kita bisa lihat. Nah ini citra YCBCR ini yang biasanya digunakan untuk video ya. Warnanya ini ada magenta ya, terus objeknya warnanya agak hitam, di sini ada campur kemerahan sedikit ya. Nah ini dia contoh daripada kalau kita dari RGB ke YCBCR. Saya rasa itu pembahasannya jelas ya. Saya lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Baik ya, ruang warna HSI, HSP, dan HSL ya. HSI, HSL, dan HSP dan HSL merupakan tata ruang warna yang mempresentasikan warna seperti yang dilihat oleh mata manusia ya. Hanya berasal dari kata Hui, S-nya berasal dari saturation, L-nya berasal dari kata luminance, I-nya berasal dari kata intensity, dan V-nya berasal dari value-nya tersendiri ya. Nah, di sini ya konversi RGB ke HSP menurut ASA dan RAI ya, kita bisa lihat rumusnya ya, konversinya R sama dengan R, ini RGB rates ya, dibagi R ditambah G tambah B. Berikutnya G nya sama dengan G, yaitu R tambah G tambah B, B nya sama dengan B dibagi R tambah G tambah B. Nah V max RGB S01 ya, means ya, kita bisa lihat rumusnya min RGB per V ya, ini S sama dengan 0 sampai 1 ya gitu ya maksudnya ya. Jika V sama dengan 0 ya, 1 min 1 dikurang min RGB dibagi V, V-nya lebih besar, V-nya lebih besar dari 0. Untuk hanya sendiri adalah ya dari 60 dimana ini nilai rumus dari jika 0, jika S sama dengan 0, 60 ditambah G kurang B dibagi S tambah V jika V-nya sama dengan R. 60 ditambah 2, 60 dikali ya, dikali dimana 2 ditambah dengan B kurang R dibagi SP jika V-nya sama dengan G. 60 dikali 4 ya, 4 tambah R kurang G dibagi S tambah V jika V-nya sama dengan B ya. H-nya sama dengan H plus 360 jika H lebih kecil daripada 0. Nah ini kita bisa lihat ya, seleb adalah nama lain daripada CY, L tambah A tambah B. Diagram kromalitas CY nya Commission International
the criteria ditunjukkan pada gambar. Setiap perpaduan X dan Y menyatakan suatu warna, namun hanya warna yang berada pada dalam area ladam ya, tapal kuda yang bisa terlihat ya. Angka yang berada di tepi menyatakan panjang gelombang cahaya. Nah, warna yang terletak di dalam segitiga menyatakan warna umum di monitor CRT ya. Yang dapat dihasilkan oleh komponen warna merah, hijau, dan biru. Nah, kita bisa lihat di sini perpaduannya. Nilai daripada yang ini juga ya. Setiap perpaduan antara X Y menyatakan suatu warna. Ya. Perpaduan X dan Y merupakan suatu warna. Namun hanya warna yang berada dalam area ladamnya, tapal kuda yang bisa terlihat ya, yang area dalamnya. Nah, kita bisa lihat angka berada tepi menyatakan panjang gelombang ya cahaya. Ya. Bagaimana kalau intensitas manusia melihat dari sebuah objek itu cahayanya itu intensitasnya berapa tinggi ya, akan terlihat nilainya. Nah, warna yang terletak dalam segitiga ya menyatakan warna umum di monitor. Nah, ini biasanya kalau di monitor tuh segitiga itu ya pada saat kita nyalakan set atau kita matikan tabung daripada monitor tersebut. Ya, nah ini ya materi dari konversi ini ya. Saya rasa itu cukup tampilkan programnya ya untuk HSI ya, terutama untuk HSP ya. Dan ini saya konversi juga ya dari RGB ke HSP ya, H sendiri, S nya sendiri, dan P nya juga sendiri ya dari yang tampilan ini ya. UI nya, S nya berasal ya, berikutnya dengan P nya. Nah, oke, saya lanjutkan dengan instruksi programnya ya. Baik ya, saya akan mengekstrak ya warna dari HSP ini ya. Tadi HSP itu hue, saturation, dan tadi kan brightness ya, pencerahan. Nah, ini kita ganti dengan value, nilai dari pencerahan tersebut ya. Di sini tampilkan ya clear all untuk membersihkan ya, membersihkan semua hasil tampilan. CLC close all ya, ini perintah biasa umum. PKG load image biar objeknya itu tampil tidak ada error. Ya, kita buka file zebranya itu sudah img image ya, zebra jpg yang memanggil ya HSP. Perintah ekstraknya RGB2 HSP img, lalu HSP kita simpan dalam variabel H ya, UI nya ini, berikutnya S HSP untuk saturation kita simpan dalam variabel S, berikutnya HSP untuk value atau nilainya kita simpan dalam variabel B. Nah, figurnya kita tampilkan juga untuk format HSP yang sebagai objek awal. Yang berikutnya adalah yang UI-nya ini, yang berikutnya adalah saturation, yang berikutnya adalah volume. Nah, saya rasa saya tampilkan hasilnya ya. Kita running dulu. Lagi baca. Oke, saya rasa ini udah muncul semua ya. Nah, ini saya nggak buka satu-satu ya. Ini dulu yang HSP, tampilan formatnya yang seperti ini ya. Kita lihat warna itu ya, garis-garisnya itu lebih berwarna ya, dari objek zebra ini. Kita lihat lagi figur kedua untuk hue-nya ini, kita bisa lihat objeknya ini lebih gelap ya, lebih gelap, apalagi seputar area objek zebra ini gelap sekali. Yang ini dia garis-garisannya bukan ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga respon, yang ketiga saturation. Kita bisa lihat nih saturation di sini ya, dia itu lebih cerah ya di sini ya, lebih terang warnanya ya, walaupun putih hitam ya yang terlihat di objek zebra ini. Nah, kalau kita yang keempat, nah ini yang volume nih, yang lebih cerah ya gambarnya dengan perpaduannya warna hitam putih. Ya, saya rasa itu cukup ya pembahasan tentang hue, saturation, dan lightness ya. Oke, saya lanjutkan pembahasan yang berikutnya.